belajar tema 7, yaitu tentang kebersamaan. Subtemanya, subtema 1, yaitu tentang kebersamaan di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kakak mau tanya, materi kita sebelumnya itu tentang apa sih? Ya, betul banget. Materi kita sebelumnya itu adalah tentang ciri-ciri kalimat tanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, coba deh kalian sebutin satu aja, sebutin ciri-ciri kalimat tanya. Siapa yang bisa? Iya, betul banget. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu berakhiran tanda tanya. Nah, terus kalau suatu pertanyaan itu diawali dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya kita belajar tentang materi hari ini ya. Nah, sekarang kakak punya satu buah tas origami. Nah, seandainya kakak potong dengan potongan atau bagian yang seperti ini tuh bisa disebut dengan setengah bagian atau 1/2 bagian atau enggak ya? Nah, selanjutnya kakak punya contoh yang seperti ini. Nah, kalau ini tuh bisa disebut dengan setengah bagian atau 1/2 bagian, bisa atau enggak ya? Coba yang tahu bisa acungkan tangannya. Ya, betul banget. Jadi kalau yang ini itu nggak bisa disebut dengan setengah bagian karena ini itu dipotongnya dengan ukuran atau bagian yang tidak sama. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini itu disebut dengan setengah bagian atau 1/2 bagian karena keduanya itu dipotong dengan bagian yang sama. Yang ini sama ini sama, nggak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Itu. Selanjutnya di sini kakak akan membacakan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nanti kalian lihat di buku kalian, lalu kalian kerjakan ya. Dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya ular sangat ingin memaksa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar karena ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan, sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asyik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, teriak ular mengancam tikus. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dan dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Dia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular, mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, ular terdiam. Dia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah
itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Di sini, kakak tidak akan menyimpulkan dari dongeng tersebut, tapi kalian harus menyimpulkannya sendiri ya. Lalu kalian juga harus mengerjakan tugas yang ada di buku kalian. Jangan lupa dikerjakan ya, lalu besok dikumpulkan. Nah, selanjutnya kakak mau kalian mendengarkan dengan seksama dan coba dengarkan baik-baik perbedaan dari bunyi pertama dan bunyi kedua. Nah, bunyi pertama itu kakak akan mengetuk sebuah meja ya, bunyinya seperti ini. Nah, bunyi kedua itu kakak akan tepuk tangan. Nah, seperti itu. Coba kalian bandingkan ya, jadi bunyi pertama sama bunyi kedua itu yang paling kuat yang mana dan yang paling lemah itu yang mana? Ya, betul banget. Jadi yang paling kuat itu ketika kakak ketuk sebuah meja ya, ini seperti ini. Nah, itu lebih kuat dibanding tepukan tangan. Nah, kalau itu lebih lemah seperti itu. Jadi sekarang kalian bisa ya membandingkan antara bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini yang pertama itu apabila suatu benda dipotong dengan bagian yang sama, itu disebutnya dengan pecahan 1/2 atau setengah bagian. Nah, jika suatu benda dipotong dengan potongan atau bagian yang tidak sama, itu tidak bisa disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah bagian. Nah, selanjutnya itu kuat dan lemahnya suatu bunyi. Kalau kuatnya bunyi itu apabila volumenya itu lebih nyaring atau lebih kencang. Nah, sedangkan lemahnya bunyi itu apabila volumenya atau suaranya itu lebih rendah daripada kuatnya bunyi. Gitu. Nah, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.